Halo guys, hari ini kita mau jalan-jalan ke kebun raya dan naik shuttle bus. Yuk, ikutin videonya. Rutenya aku mana tahu rutenya. Kalipi, kalipi, boy. Kalipi. Naik apa itu? Skuter. Oke, baik, selamat siang, selamat datang di Kebun Raya Bogor. Oke, sedikit saya jelaskan sejarah Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor berdiri pada tanggal 18 Mei 1817 oleh Profesor Kerenwat kebangsaan Jerman. Kebun Raya memiliki luas 87 hektar, itu belum termasuk istana. Istana luasnya 28 hektar, jadi total keseluruhan 115 hektar dan memiliki kurang lebih 13.000 jenis tanaman. Di sebelah kanan di bawah ada taman akuatik. Jadi taman akuatik ini koleksi dari tanaman air seperti talas air, melati air, pisang air, teratai, eceng gondok, padi air, jadi semua jenis tanaman air adanya di bawah. Papirus, melati air. Di depan sebelah kanan sepanjang jalan sampai bawah ada koleksi dari salak. Ini ada salak condet dan salak pondok. Di sebelah kanan yang daunnya lebar ada salak dari Kalimantan. Sebelah kiri ada koleksi dari palem. Ini ada palem merah, palem raja, palem botol, palem serdang, palem berduri, ada pohon lontar. Pohon lontar yang tinggi tipis seperti pohon kelapa atau bisa disebut itu buah siwalan. Di sebelah kirinya lagi yang ditopang besi ada pohon kurma. Cuman kurmanya tidak berbuah karena perbedaan cuaca. Dan mungkin kurmanya hanya satu, harusnya kurma itu berpasangan seperti pohon lengkeng. Wih, ada jembatan. Di depan sebelah kanan yang besar ada kapuk atau randu, asalnya dari Afrika, usianya 151 tahun. Di sebelah kanannya lagi ada kapuk randu kembar asal Amerika, usianya 103 tahun. Di depan ada taman utama dari Kebun Raya Bogor, namanya Taman Asrid. Jadi nama Asrid ini diambil dari nama Ratu Belgia. Beliau pernah berkunjung ke Kebun Raya Bogor pada tahun 1928 untuk berbulan madu. Di atas ada restoran atau restorasa. Di sebelah kanan ada teratai raksasa dari sungai Amazon. Jadi teratai ini bisa menampung bobot di atasnya itu maksimal 3 kg. Mungkin setara dengan bayi baru lahir, kalau ditaruh di atasnya itu nggak bakalan tenggelam. Bunganya pun mekarnya hanya malam hari. Di sebelah kiri ada Tugu 2 abad Kebun Raya atau usia Kebun Raya saat ini 206 tahun. Lama itu ya. Di sebelah kirinya lagi ada pisang kipas asalnya dari Afrika. Di sebelah kanan ada bunga sarafa. Bunga ini biasanya dipakai untuk orang Hindu beribadah. Di depan kiri kanan sepanjang jalan ada pohon damar. Jadi pohon damar ini batangnya bisa dipakai untuk korek api, papan lantai, dan getahnya bisa dibuat untuk lilin. Di sebelah kirinya lagi ada bangunan setengah lingkaran, itu namanya Ekodom, tempat wisata edukasi untuk anak-anak. Cuman semenjak pandemi sudah tidak difungsikan. Ini bisa disebut rumahnya Teletubbies. Di sebelah kanan sepanjang jalan ada bunga kana. Jadi bunga kana ini melambangkan bendera Belgia karena Ratu Asrid berasal dari Belgia. Ini bisa disebut bunga tasbih atau bunga ganyong. Sebelah kiri agak ke dalam sedikit itu ada pohon baobab asal Afrika. Jadi keunikannya itu seperti pohon yang terbalik. Sekilas pohon itu bentuknya seperti bonsai. Ini yang batangnya dua, yang pohonnya kering. Yang ada orang lain. Tuh, yang ada orangnya. Pohon baobab. Jadi ini bisa disebut pohon keabadian karena pohon itu bisa hidup ribuan tahun. Bisa hidup tanpa air selama 6 bulan dan bisa menampung ribuan liter air di batangnya yang besar. Mantap ya. Jadi usianya sekarang baru 95 tahun. Wah, Jadi pohon itu bisa hidup 1000 sampai 2000 tahun.
kuning-kuning itu mata dari mata Di depan sebelah kanan ada pintu 3, ini akses masuk hanya untuk ke restoran. Kalau yang bawa mobil pribadi, ini pejalan kaki juga bisa masuk lewat sini, dan akses terdekatnya ke taman utama yang tadi, Taman Asri. Sebelah kirinya ada geria anggrek, jadi kalau mau lihat-lihat anggrek bisa di dalam situ. Di depan sebelah kanan sepanjang jalan ada pohon bungur, atau bisa disebut ini sakuranya Indonesia. Bunganya yang di depan di atas yang warna pink. Sebelah kiri ada rumah kaca atau geria anggrek yang baru. Di dalamnya ada 500 jenis macam anggrek. Sebelah kanan ada koleksi dari jeruk. Ini ada jeruk hutan, asalnya dari Kolombia. Jadi jeruk hutan ini buahnya tidak bisa dimakan. Jadi buahnya hanya untuk bahan baku aromaterapi atau wangi-wangian. Buahnya pada jatuh seperti kedong-dong. Sebelah kiri di dalam ada taman toga atau taman obat keluarga. Jadi di dalamnya itu ada macam-macam obat tradisional seperti temulawak, kunyit, sirih, kumis kucing, samiloto, lengkuas, jahe-jahean. Jadi semua tanaman obat adanya di dalam. Sebelah kanan ada pohon coklat atau kakao. Yang besar bergelantungan itu ada sosis Afrika atau bahasa latinnya ini Kigelia africana. Bentuknya seperti asam tapi memang bukan asam. Namanya memang sosis Afrika. Jadi buahnya itu tidak bisa dimakan, hanya untuk makanan gajah, jerapah, badak, dan kuda nil. Dan buahnya kalau sudah jatuh selama 12 jam, buahnya mengandung alkohol kurang lebih 75%. Jadi kalau di Afrikanya memang difermentasikan untuk minuman beralkohol. Rasanya hanya gajah yang tahu. Di depan ada jembatan Surya Lembayung, di bawahnya Sungai Ciliwung yang langsung mengalir ke Depok sampai ke Jakarta. Telolet, telolet. Luas juga ya Pak ya? Betul, 87 hektar. Waduh. Tapi kalau di Cibodas dia lebih luas lagi, 150 hektar kalau yang di Cibodas. Oh ada 2 ya Pak ya? Ada 4 kita. Oh ada 4. Purwodadi sama di Bali. Oh. Nah, di depan ada salah satu ikon dari Kebun Raya Bogor, ini namanya pohon pasangan atau disebut pohon jodoh. Disebut pohon jodoh karena di sebelah kanan ada beringin putih, sebelah kiri meranti tembaga. Usianya 157 tahun. Jadi pohon ini beda jenis tapi bentuknya sama. Makanya dinamakannya pohon jodoh. Jadi pohon ini ditanamnya itu berbarengan pada tahun 1866 tanpa disengaja, bentuknya sama. Jadi mitosnya kalau berkenalan tanpa sengaja di sini bisa berjodoh katanya. Monster tree. Sebelah kanannya lagi ada komplek makom keramat istri dari Prabu Siliwangi, namanya Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi. Ada makom Bajepra itu panglima perang dari Prabu Siliwangi. Ada makom Mbak Baul senopati dari Prabu Siliwangi. Ada anaknya Selendang Galuh, makamnya di atas. Jadi di bawah ada 3 makom, bisa untuk umum kalau ada yang mau ziarah. Sebelah kirinya lagi ada jembatan merah atau jembatan gantung, cuman saat ini sudah tidak difungsikan karena sudah rapuh. Kalau jalan kaki nih. Di depan sebelah kanan yang besar ada pohon kenari babi. Jadi buahnya ini hanya untuk aksesoris seperti gantungan kunci untuk souvenir, asalnya dari Maluku. Usianya 168 tahun. Disebut pohon kenari babi karena di hutan liarnya pohon itu memang untuk ngumpet babi hutan. Maka ada sela-sela kecil itunya untuk ngumpet. Semua.
sebelah kanan yang ada pelang hijau di tebing-tebing itu letaknya bunga bangkai. Cuman bunga bangkainya lagi belum mekar, mekarnya 3-4 tahun, kemungkinan masih 1 atau 2 tahun lagi. Jadi nanti kalau sudah mekar adanya di tebing-tebing, ada pelang hijau di atasnya. Itu bunga bangkai raksasa atau bisa disebut Amorphopalus titanum, bukan Rafflesia arnoldi. Kalau ini tinggi 1-2 meteran dan bau bangkainya itu sama dengan 100 bangkai tikus. Banget ya Pak ya? Betul, tapi hanya malam hari baunya, kalau siang enggak. Kalau Rafflesia arnoldi kan dia tidak terlalu mengeluarkan bau bangkai. Kalau untuk Rafflesia sudah 11 bulan yang lalu berbunganya di seberang sana, nanti nunggu lagi 16 tahun. 16 tahun sekali. Itu karena memang langka kalau untuk Rafflesia ini. Mana ya? Masa itu jangan terlalu. Ini kita udah lewat. Balik lagi. Di antara 4 tadi yang paling luas di mana Pak? Kebun rayanya Kebun Raya di iya. Cibodas. Cibodas ya Pak ya? Kalau di Cibodas itu bisa bawa mobil sendiri Pak kelilingnya. Oh, Jadi kita keliling di dalam pakai mobil sendiri aja, nggak usah pakai mobil ginian. Dia ada 3 air terjun juga di sana. ada yang terjunnya juga Pak? Ada. Wih, mantap ya. Lebih sejuk di sana. Kalau di sana lebih ke bunga-bunga Pak. Kalau di sini kan pohon. Ah, Kalau di sana lebih ke bunga banyak. kayak taman gitu ya Pak ya? Betul. Sebelah kiri di dalam di ujung sana ada Taman Meksiko, itu koleksi dari tanaman kaktus. Kurang lebih ada 100 jenis macam kaktus. Di sebelahnya ada Taman Pandan. Jadi pandannya ini hanya untuk kerajinan seperti pembuatan tikar, dompet, tas, topi. Ini pandan yang biasa ada di pantai atau pandan raksasa. Gede banget. Di depan sebelah kanan yang besar ada pohon kayu putih atau Eucalyptus alba yang biasa dibikin untuk minyak kayu putih. Pohon itu kan kayak putih ya. Eukaliptus. Di sebelah kiri yang tinggi ada pohon raja, itu asalnya dari Kalimantan. Usianya 109 tahun, tingginya bisa mencapai 80 meter. Tapi saat ini tingginya baru mencapai 40 sampai 50 meter. Jadi kalau di hutan liarnya pohon itu bisa lebih tinggi, bisa mencapai 120 meter. Di sebelahnya yang merah ada bunga lampion. Sebelah kiri ada akar tarsan yang biasa untuk tarsan bergelantungan. Ini tempat apa ini Pak? Ini olive store, mau mobil souvenir bisa di situ. Oh, Ini sebelah kanan ada cafe atau secret gardennya. Jadi kalau mau ngopi-ngopi bisa di situ. sampai malam bisa ya Pak ya? Oh, kalau ini hanya sampai jam 4 aja. Sampai jam 4 aja. Kalau yang restorasi itu sampai jam 8 malam. Bukanya dari jam berapa ini Pak? Kalau weekend kita buka dari jam 7 Pak. Kalau hari biasa itu jam 8 sampai jam setengah 6 sore. Setengah 6 sore Pak ya? Kalau untuk pengunjung kalau fasilitas 3.15. Sebelah kiri di dalam ujung sana itu ada museum geologi. Jadi di dalamnya itu ada macam-macam kerangka hewan yang diawetkan, termasuk kerangka paus biru yang terdampar di pantai Pamembek, Garut. Itu paus terbesar di dunia, beratnya mencapai 150 ton dan panjangnya kurang lebih 30 meter. Jadi dari Garut ke Bogor dibawa menggunakan kereta batu bara selama 44 hari. Dari Garut bulan Desember nyampe Bogor pertengahan Februari. Sebelah kanannya ada Taman Tesman, taman bergaya Eropa. Jadi Tesman ini pendiri Kebun Raya Cibodas dan yang mengkelompokkan tumbuh-tumbuhannya ada di Kebun Raya Bogor. Jadi Tesman ini ahli dalam bidang botani. Beliau yang berjasa yang menemukan obat malaria, namanya Pilkina. Di depan kiri kanan sepanjang jalan ada pohon palem. Ini bisa disebut Los Angelesnya Kebun Raya atau Beverly Hills. Pepsi kali, casing. Sebelah kanan ada koleksi dari bambu. Ini kurang lebih ada 30 jenis macam bambu. Termasuk ada bambu kuning, bambu hitam, bambu raja, ada bambu raksasa, ada bambu dari Cina untuk makanan panda. Sebelah kanan ada bambu rumput atau bambu tali. Bambu ini biasa digunakan untuk mengikat rambutan atau mengikat sayuran. Di sebelah kiri ada bambu petung yang rebungnya biasa dibikin untuk lumpia atau yang biasa untuk disayur. Di
Sebelah kanan ada bambu hitam. Ini untuk pembuatan angklung, bisa untuk suling atau calung. Kalau yang besar bambu raja, biasanya dibikin untuk kursi ataupun untuk meja. Ada bambu dari Cina yang kecil untuk makanan panda. Di depan sebelah kiri posisi belakang dari Istana Bogor. Jadi ini hanya posisi belakangnya aja. Kalau depannya itu adanya di pinggiran jalan raya yang banyak rusa. Jadi kalau melihat rusa itu harus keluar kebun raya dulu. Di dalam yang putih ada kuburan Belanda. Itu di dalam ada 42 kuburan Belanda. Jadi meninggalnya itu karena wabah malaria waktu bertugas di Kebun Raya Bogor. Sebagian yang meninggal para peneliti yang ada di sini. Semakin tinggi nisannya, maka semakin tinggi jabatannya di Kebun Raya Bogor. Itu ada 37 nisan, tapi ada 42 orang. Jadi sebagian ada yang ditumpuk. Yang meninggal pertama itu pada tanggal 2 Mei 1784, ahli apoteker. Sebelah kanan ada bambu raksasa atau bambu terbesar di dunia. Usianya 95 tahun. Ditanam pada tahun 1928. Biasa digunakan untuk rumah adat atau rumah panggung. Di sebelahnya ada bambu lemang yang biasa dibikin untuk nasi lemang. Ini kalau malam gelap banget gua ya. Kalau malam gelap, benar-benar nggak ada lampu sama sekali. Sebelah kiri ada keluarga dari rotan. Jadi rotan ini biasa dibikin untuk anyaman kursi ataupun untuk pembuatan hula hoop. Di depan sebelah kanan ada hotel. Dulunya adalah Hotel The Melchior. Cuman semenjak pandemi hotel ini sudah tidak difungsikan. Jadi sekarang hanya untuk bangunan bersejarah ataupun untuk tempat foto-foto aja. Ada yang sebelah kanan itu. Sebelah kanannya lagi ada laboratorium atau lab tertua di Indonesia. Dibangun pada tahun 1884. Jadi dulunya lab ini difungsikan untuk penelitian tumbuhan yang ada di sini. Sekarang sudah dikosongkan. Wow. Tadi ini perasaan di sini. Tadi kita di sini. Nah, sekian dulu ya guys video kita yang jalan-jalan ke kebun raya sambil naik shuttle bus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.